Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang Ibu banggakan. Apa kabarnya hari ini? So pasti tetap semangat dan semangat. Ya, salam sehat, salam semangat belajar, dan juga salam kangen dari Bu Yuni untuk anak-anak semua. Hari ini anak-anak sudah siap untuk masuk ke materi kita? Yang sudah siap angkat tangan tinggi-tinggi. Yeay, semua angkat tangan. Pasti sudah siap semua ya. Oke, kalau begitu silakan kita menuju ke slide kita. Kita menuju ke slide kita. Kita mau melihat pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anak yang Ibu banggakan, hari ini kita masih belajar di tema 1 pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020. Sebelumnya kita akan absen dulu ya. Oke, angkat tangan yang disebut Rea, Arthur, Elo, Grace, Hana, Jessica, Joe, Justin, Carlos, Manuel, Putra, Roberto, Sua. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, kita sudah absen dan semua sudah hadir. Ibu yakin semua sudah siap ya dengan buku paketnya, buku LKS-nya, pensil penghapus sudah siap ya? Oke, kalau sudah siap kita masuk ke pembelajaran pertama, masih di subtema yang pertama. Materi kita hari ini adalah IPA, yaitu kita belajar bersama-sama mengenai bunyi. Ya, target pencapaian kita hari ini yaitu siswa diajak untuk mampu menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Nah, yang keterampilan, siswa mampu menyajikan laporan hasil percobaan bunyi tentang sifat-sifat bunyi. Kemudian, nah yang pertama kita mau melihat bersama-sama di sini, yaitu melakukan percobaan cara menghasilkan bunyi. Ini materi kita yang pertama. Pertama kita mau bersama-sama melihat anak-anak apa itu bunyi. Ya, bunyi merupakan segala sesuatu yang dapat kita dengar, yang bisa didengar oleh telinga, itulah bunyi. Nah, bunyi berasal dari benda yang bergetar. Jadi setiap benda yang bergetar itu anak-anak menghasilkan yang namanya bunyi. Nah, kita melihat di sini bunyi yang kita dengar ini ternyata punya sumber bunyi. Kalau kita lihat yang pertama di sini, yang pertama orang main gitar bisa kita dengar? Bisa. Orang memukul gong bisa kita dengar? Bisa. Orang memukul tong bisa didengar? Oh, so pasti ya, bisa. Nah, jadi mereka itu disebut sumber bunyi karena mereka menghasilkan bunyi. Nah, kemudian benda-benda yang dipukul itu, yang digesek itu, yang dipetik itu bergetar dan menghasilkan bunyi. Sehingga bunyi dapat merambat. Bunyi dapat kita dengar hingga ke telinga. Bunyi dapat merambat sehingga bunyi dapat kita dengar di telinga. Kadang-kadang ada teman berteriak jauh ya, tapi mengapa kita di sini bisa dengar? Atau orang tua kita panggil kita, "Abang," dari dapur, tapi kita dengar dari kamar. Mengapa? Karena bunyi itu merambat. Kita lihat lagi. Ya, bunyi juga merupakan salah satu energi. Ya, kita lihat di sini ada 3 percobaan ya. Nanti kita akan praktekkan bersama dengan teman-teman kelas 4. Ya, percobaan ini menandakan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Nah, di sini benda padat, cair, dan gas. Jadi bunyi dapat merambat melalui 3 media itu. Selain itu, dikatakan tapi bunyi tidak dapat merambat dalam ruang hampa. Kalau ruang kosong nggak ada udara, bunyi tidak akan bisa merambat. Nah, bunyi juga dapat memantul. Kalau kita dengar di sini, kita main alat musik di sebuah dinding, di ruangan yang dibatasi dinding. Kita bisa mendengarkan bunyi itu juga dengan suara yang lebih jelas.
artinya bunyi dapat memantul. Ya, bunyi dapat dihasilkan melalui benda-benda di sekitar kita. Kita lihat di sini ada alat musik. Ya, contohnya alat musik. Cara memainkan alat musik itu berbeda-beda. Ada yang ditiup, seperti yang ini. Ada yang digesek, biola. Ada yang dipukul, ya gendang. Ada yang ditekan, ya piano dan sebagainya. Ada yang digoyangkan dan lain-lain. Gendang, seruling, biola, dan gitar merupakan jenis alat musik akustik. Apa itu akustik? Yaitu alat musik tanpa menggunakan listrik. Nah, ini ya bahasa asingnya resonator. Apa sih resonator? Ya, kita pernah melihat gitar. Gitar itu di tengah-tengahnya itu ada bolong, ada ruang udara. Atau alat musik yang lain ya, punya ruang udara. Nah, itu dinamakan resonator. Nah, resonator merupakan ruang udara yang berfungsi memperkuat bunyi. Jadi ruang udara ini berfungsinya untuk memperkuat bunyi yang kita dengar. Nah, di sini anak-anak ada 3 syarat terdengarnya bunyi. Ini penting ya, dicatat dan diingat ya, ujian pasti keluar. 3 syarat terdengarnya bunyi. Yang pertama itu harus ada sumber bunyi. Kalau nggak ada sumber bunyi, apa yang mau kita dengar? Yang kedua, ada medium atau media rambatnya, yaitu baik benda padat, benda cair, atau benda gas. Yang ketiga, ya harus ada pendengar, dan pendengarnya tuh harus yang bisa mendengar ya, ada telinganya supaya bisa mendengar bunyi. Pertama, ada sumber bunyi, ada media, dan ada pendengar atau ada telinga yang mendengar. Nah, sehingga anak-anak, bunyi yang merambat pada zat padat dan cair akan lebih jelas terdengar dibanding yang di udara. Nah, ini praktek ya di rumah anak-anak. Jangan lupa. Oke. Nah, praktek percobaan yang pertama. Ini nanti bisa anak-anak buka di buku ya. Ya, ini percobaan kedua, percobaan ketiga. Buka di buku paket halaman 37 sampai 39. Kemudian ada kotak di bawah halaman 39 itu yang dikerjakan untuk praktek ya. Senang praktek? Iya, senang ya. Nah, ini tes tertulisnya. Tara. Ya, uji kom 1 halaman uji kom 1, maaf yang itu halamannya agak ini. Halaman 7 ya. Uji kom 1 halaman 7 bagian IPA saja. Isian nomor 4 dan nomor 5. Kemudian uji kom 3. Sayang. Ininya jangan ditekan sebentar ya. Oke. Sebentar ya. Uji kom 3. Oke, uji kom 3 ya, halaman 15. Di bagian IPA saja nomor 1 sampai nomor 3. Oke, demikian kita hari ini materi kita. Selamat mengerjakan. Semangat. Oke, tutup.